Indonesia. Baik, kepada Bapak Ali, apakah sudah siap? Oke, baik. Kepada Bapak Ali, waktu selama 20 menit untuk dapat menyampaikan materi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Sarjana dan Siap Pak Esno Pak Hat Global dan dilanjut ya, untuk pertumbuhan ekonomi di 2025 masih diproyeksikan kurang lebih sama ya masih Indonesia yang kita sama di harus lebih kreatif upayakan tantangan pertumbuhan global yang saat ini tidak mempengaruhi di misi ekonomi dan bahkan bisa kita cari peluang ya kita tetap bisa lagi kita lihat kalau risiko dan ketidakpastian ekonomi global rasanya belum ada titik di penyelesaian dan terasa dan ada yang kelambatan. Mereka akan mencari negara-negara sebagai sumber ataupun tempat ekspor mereka. Kita sudah melihat bagaimana kondisi di Indonesia yang barang-barang pada umumnya datang dari Cina, di baja, steel, juga elektronika, dan di sana juga memang didorong produk-produk yang tadinya diproduksi secara massal, produk global, dan pertumbuhan ekonomi di dalam negerinya melambat, sehingga mereka harus memaksa itu diekspor. Ini menjadi tantangan bagi kita ke depan. Baik Bapak Ibu, saya kira kita lanjut ke kondisi saat ini di Indonesia. Terakhir minggu ini kita sudah mendengar laporan pertumbuhan ekonomi kita masih baik di 5,04 dan saya yakini di kuartal 4 nanti dengan target 5,5 karena secara setahunan kita sudah ditarget pertumbuhan ekonomi di 5,2 dan dengan stimulus 845 yang sudah diluncurkan oleh Pak Presiden melalui Bapak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, saya kira kita semua optimis bisa kita capai. Apalagi kalau kita lihat optimisme itu bisa kita perkuat dengan yang selama ini kekuatan kita pertumbuhan ditopang oleh 3 pilar utama, konsumsi rumah tangga, dan investasi, dan selanjutnya ekspor yang memang hampir 64 bulan kita sudah positif terus-menerus. Dan kalau kita melihat dari sisi sektoral, dua kunci utama menunjukkan kinerja menggerakkan itu sektor industri pengolahan itu 5,54% dan masih menjadi tulang punggung ekonomi dengan kontribusi 19,5% terhadap PDB.
kedua adalah yang sedang kita bahas sekarang adalah sektor logistik, transportasi dan pergudangan, bahkan tumbuh lebih pesat lagi, yaitu sebesar 8,62%, yang mencerminkan mobilitas dan aktivitas perdagangan yang tinggi. Dan sebagaimana kita ketahui, slide saya tolong dilanjut, bahwa arah untuk mohon maaf ini slide PMI, dan saya kira juga kita yakin sekali untuk depan pertumbuhan sektor industri juga baik, ini akan tetap konsisten yang ditunjukkan oleh PMI zona ekspansi di atas level 50. Saya tidak tahu apakah sudah pernah juga kita bahas, namun sejak saya di Kementerian Perindustrian sampai saat ini, kalau kita bedah ini komponen-komponen, saya kira masih challenging. Jadi mungkin Pak Ketua bisa kita inisiasi juga satu forum khusus, kita bedah PMI ini, sehingga dengan demikian kita betul-betul tahu apa yang bisa kita perbaiki, sehingga nanti ke depan PMI kita ini bisa stabil di zona ekspansif terus-menerus. Siapa? Baik, selanjutnya saya ke visi Indonesia Emas di 2045. Kira masing-masing tahap bisa kita lihat logistik menjadi faktor krusial, bahwa saat ini di RPJMN juga sudah ditargetkan satu perbaikan logistik ke depan. Nah, di 2029 secara RPJMN memang logistik ditargetkan ke 12,5 dan saat ini 14. Namun terakhir Pak Menko juga sudah di-challenge oleh Bapak Presiden, kalau bisa itu kita dorong ke single digit. Nah, dengan demikian forum ini saya kira sangat tepat untuk kita nanti mendiskusikan. Di sini ada Prof. Agus. Prof. Agus ini juga selama ini sudah membantu kami di Kemenko Perekonomian. Terakhir saat ini beliau bersama ataupun tugasi dari ADB untuk melihat balancing dari sisi timur logistik kita. Bagaimana nanti barat dengan timur bisa seimbang. Saya kira untuk saat ini sudah ada solusinya, karena komunitas-komunitas dari timur juga sudah mulai besar, ya, dengan tumbuhnya industri-industri hilirisasi di sana, fokus pada nikel, dan juga sudah mulai masuk ke hilirisasi baterai dan sampai kepada baja. Nah, mudah-mudahan ada sektor-sektor lain nanti yang tumbuh. Yang terakhir itu pangannya sudah dikembangkan di Papua. Saya kira nanti balancing logistik ini sangat memungkinkan kita dorong di single digit di tahun 2029, mudah-mudahan ya bisa kita percepat dari target yang sebelumnya di 2045. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan menuju pengembangan sana adalah kami saat ini ada 3 engine economic development strategy. Saya kira yang pertama adalah mesin ekonomi yang konvensional, itu diantaranya adalah manufaktur. Nah, sekarang kita fokus untuk revitalisasi industri manufaktur, khususnya yang padat karya, ya. Ada perhatian khusus dari Bapak Presiden, manufaktur sektor padat karya ini kita bukan kembali. Nah, salah satunya adalah di tekstil, ya. Kita lihat belakangan ini 1 bulan terakhir tekstil, sepatu ini sangat diperhatikan, dan baru kemarin kalau kita lihat thrifting, kemudian pakaian-pakaian yang masuk tanpa jalur yang formal itu sangat dijaga sekarang. Dan demikian nanti industri di dalam negeri bisa tumbuh. Selanjutnya untuk pertanian dan ketahanan pangan, kita juga sudah melihat bagaimana Pak Presiden saat ini mendorong swasembada, ya, untuk komunitas-komunitas utama itu juga sudah dikembangkan dengan food testing dan program-program
gizi gratis, itu harapannya semua bisa uh, lakukan penguatan maupun swasembada di pangan ini. Dan juga ada ketahanan energi. Ini terakhir Bapak Presiden memberikan arahan pengembangan 1 mega listrik satu desa yang didorong oleh penggunaan LTS. Nah, ini juga jadi challenging, dan kita saya kira dari industri dapat membuat satu usulan seperti apa pola implementasi desa ini. Nah, kalau kita mengacu pada Koperasi Merah Putih, ada 80.000 desa, maka secara hitungan nanti ada 80.000 PLTS di masing-masing desa. Nah, itu akan menghasilkan 80 giga energi. Nah, diharapkan memang ini menjadi faktor dorong ataupun implementasi dari ketahanan energi akan ke kedaulatan energi kita. Dan kita juga mendorong mesin industri baru. Nah, kita ini dengan semiconductor sudah kita dorong. Saya sendiri yang ditugaskan Pak Menko menyiapkan SDM yang sanggup untuk melanjutkan ataupun menguasai teknologi semiconductor. Dan sayangnya dari keteknikan itu sangat sedikit yang berminat. Sudah ada program khusus di LPDP, dan sampai hari ini 2 tahun kita sosialisasikan ke seluruh fakultas teknik di Indonesia. Saya belum bisa melihat lebih dari 40 orang yang memanfaatkan itu. Nah, ini yang terus kita dorong. Selanjutnya adalah ekonomi digital, khususnya di bidang cyber security dan artificial intelligence. Sekarang kita mempersiapkan talent-talent dan penguatan kompetisi dan diharapkan ada use case dari artificial intelligence. Terakhir minggu lalu saya sudah membahas dengan Dirjen Parmalkes dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk use case pertama kita dorong di AI kesehatan. Nah, ini sudah berjalan, mudah-mudahan nanti akan semakin banyak talenta-talenta kita, sehingga ada ruang mereka untuk mengembangkan keilmuan dan juga sekaligus binaan talenta bisa menjadi tenaga ahli dalam penguatan ekosistem digital di Indonesia. Sehingga kita tidak hanya sebagai pengguna, golongan kita adalah kita sebagai developer. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita sudah harus berlomba dalam bioteknologi sekarang. Kira teknologi genomic sequencing harus kita dorong, dan itu yang akan menguatkan produktivitas di pertanian maupun dan kemampuan untuk kesehatan. Bapak Ibu, saya kira ini gambaran ke depan seperti apa nanti industri yang sedang kita kembangkan di masa depan yang kami sebut sebagai new age baru. Dan sudah dibuktikan untuk bioteknologi ini di Inggris dapat meningkatkan pertumbuhan 4 kali lipat, dan juga untuk ekonomi digital itu bisa menuju pertumbuhan sampai double digit, mana terjadi di China. Baik, kami lanjutkan. Di selanjutnya adalah kondisi logistik kita. Dan kondisi logistik kita sudah sampaikan tadi, perhitungan bersama yang dengan Bappenas tahun lalu sudah di launching. Kami ini biaya logistik kita 14,29%, dan secara RPJMN, secara gradual kita dorong di 8% di 2045 dan 12% di 2029. Namun itu tadi saya ulangi lagi, Presiden memberikan arahan untuk single digit secepatnya dan oleh di tahun 2029. Nah, biaya-biaya pendorong utama adalah kalau kita lihat biaya transportasi paling besar ya, dia persiapan perdagangan hanya 3,19%, dan
biaya administrasi hanya 2,3%. Untuk itulah ini ada Pak Derajat, saya sarankan kepada Pak Agung diajak bisa diskusi untuk bagaimana nanti kawan-kawan di Pelindo saat mempersiapkan agar biaya transportasi bisa berkurang secara drastis. Saya kira kita juga masih mengingat bahwa LPI terakhir kita juga masih banyak yang harus kita perbaiki, terutama di bidang turnaround time at work in, dan juga di bidang dwell time, dan waktu pengiriman pos yang rata-rata masih 12,3 hari. Dan saat ini secara khusus kami juga sudah menggunakan World Bank untuk guidance karena bisa menyelesaikan, dan nanti di akhir tahun World Bank sudah menyelesaikan modelnya, dan diharapkan kita tidak minta kajian tapi dalam bentuk dashboard. Nah, nanti akan kita sharing sama-sama dengan kawan-kawan di industri kami. Dan terakhir kami lanjutkan bahwa amanat-amanat tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita harus konkretkan, ya, terutama dalam mendistribusikan hasil pertanian dan pangan, dan memeratakan pembangunan antar wilayah, rantai pasok industri dari hulu ke hilir, kita memperluas akses pasar bagi produk UMKM, dan harapannya memang bisa kita lakukan. Dan secara konkret kami sampaikan juga terakhir arahan Bapak Presiden itu untuk membangun gudang-gudang produksi di pusat-pusat produksi pangan maupun produk komoditas memang diperlukan. Itu ditugaskan Bulog membangun itu. Jadi akan kita rasakan betul nanti logistik kita ini akan semakin efisien. Selanjutnya adalah kami lihat bagaimana peran dan strategi kawan-kawan kita semua dari teknik industri. Saat ini kami sudah menyelesaikan amanat tadi Pak Presiden melalui Pak Menko, perbaikan pengurangan biaya logistik. Kita dorong itu dalam satu peraturan Presiden, dan saat ini kita sudah menyelesaikan dan sudah selesai harmonisasi, tinggal menunggu tanda tangan dari Bapak Presiden. Pada perpres tersebut, kata kuncinya sebenarnya adalah semua kita akan dorong digitalisasi. Semua kita dorong digitalisasi end to end. Kita mungkin sudah pernah mendengar NLA, ya, National Logistic Ecosystem. Nah, itu sudah diterapkan selama kurang lebih 5 tahun ini, sangat efisien. Nanti bisa di-sharing oleh Derajat bagaimana beliau mengelola pelabuhan, dan kita sama-sama melakukan perbaikan, serta ini integrasi dari semua sistem yang ada di kementerian dengan stakeholders lain. Dan definisi kita NLA itu adalah masih di sekitar pelabuhan. Nah, terakhir juga Pak Derajat ini dari Pelindo sudah membuat satu platform sebagai harapannya ke end to end. Jadi itulah yang kita dorong dalam perpres ini. Bagaimana semua aktivitas logistik ini akan digitalisasi. Nah, dalam 3 feature utama, tentang penguatan infrastruktur konektivitas, dan penguatan integrasi dan digitalisasi pelayanan logistik, serta peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik. Jadi Bapak Ibu bisa nanti di-share, akan share bisa kita jalankan peran kita dari teknikan industri ini, ya. Pertama misalkan di penguatan infrastruktur, kita bisa perancangan dan optimasi tata letak pelabuhan, stasiun maupun dry port. Pak Derajat saya kira juga akan sangat terbuka bagaimana kita bisa membantu dalam membangun satu tata letak ini. Saya kira itu juga salah satu keahlian dari industri, ya, dalam analisis kebijakan seperti dampak penguatan lebih terhadap ekonomi dan logistik. Sekarang yang sedang lagi hot odol, ya. Nah, odol juga akan dibahas dalam perpres ini. Bagaimana kita bisa memberikan satu solusi yang paling optimum
dalam regulasi odol ini. Nah, ini juga saya kira kemampuan teknik industri spesial di sini. Saya ingat dulu kita belajar transportasi, kita belajar operation research gitu ya, dan modeling, simulasi gitu. Nah, bagaimana nanti mensimulasikan di Banten, Jawa Timur, dan itu kita lakukan bersama. Selanjutnya adalah optimalisasi distribusi di moda, bagaimana integrasi seperti tadi, ada dry port, dan ada kereta api, ada transportasi darat. Ini harus dilakukan simulasi untuk optimasi oleh kita di industri. Kedua adalah strategi kedua, integrasi dan digitalisasi. Dari industri saya kira kita ada di data analitik ya, dan engineering. Masih ingat saya kita belajar pemodelan sistem dan statistik kita pasti sangat kuat. Kita banyak sekali statistik 1, 2, 3, 4 bahkan ke pengendalian kualitas ada di sana. Juga mengintegrasikan, mengkolaborasikan berbagai platform logistik, bahkan national track and trace, kita menyusun tata kelola data logistik nasional. Dan yang ketiga, saya kira di GM dan penyedia jasa industri kita bisa mendorong satu peta okupasi dan standar kompetensi logistik yang sesuai kebutuhan industri, penataan kurikulum dan profesi logistik, peningkatan kualitas penyedia jasa logistik dengan pendekatan sistemik yang memadukan manusia, teknologi, proses dan informasi. Dan industri adalah disiplin ilmu yang tepat menjawab kompleksitas tantangan nasional. Saya kira Bapak Ibu semua, demikian sharing dari kami sebagai pengorkestra ya untuk sistem logistik yang saat ini. Dan saya terus terang baru dapat info-info kita punya kegiatan seperti ini dari Pak Agung, makanya saya sampaikan Pak Agung, saya join. Kita siapkan banyak sekali hal-hal yang bisa kita sinergikan dengan Pak Ibu dan kawan-kawan dari keteknikan industri. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa saling bermanfaat bagi kita, mulai dan memberikan kontribusi baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali Murtomo Simbolon atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa. Dan kita akan lanjut pada pembicara pertama kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik langsung memberikannya secara baik. Apakah sudah muncul untuk screen-nya? Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Di sini kami akan melanjutkan pada acara inti yang luar biasa selanjutnya, yaitu akan ada penyampaian materi dari pemateri dan juga pembicara pertama, yaitu ada Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo MT CMLIT FCILT, yang mana di sini beliau akan menyampaikan selama 30 menit. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk dapat membacakan CV dari Prof. Agus terlebih dahulu, yang mana beliau merupakan lulusan dari Sarjana Teknik Industri dari Universitas Pasundan dari tahun 1984 hingga 1989. Beliau juga melanjutkan pendidikan di Magister Teknik Industri di Universitas Teknologi Bandung dari tahun 1995 hingga 1998, dan juga beliau melanjutkan pendidikan doktoral Supply Chain Management di Universitas Pajajaran dari tahun 2025 hingga 2029. Dan untuk karir beliau saat ini yaitu
berada di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau ULBI sebagai Wakil Rektor 1 ULBI dari Oktober 2024 hingga saat ini. Dan juga beliau ini merupakan Direktur di Politeknik Pos Indonesia di tahun 2014 hingga saat ini, dan juga beliau merupakan tim SDM Keilmuan Logistik Sistem Logistik Nasional Sisloknas dari tahun 2014 hingga saat ini. Kepada Prof. Agus, apakah sudah siap? Alhamdulillah, sudah Mbak. Suara saya bisa terdengar? Terdengar sangat jelas, Bapak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kepada Prof. Agus, waktu untuk menyampaikan materinya 30 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Ketua Umum, Pak Insinyur Khalid Ali Balfas, dan juga pengurus ISMI, pertama Pak Agung, kemudian kami Insinyur Ali Posimbolon, ST, SSI, MT, IPU, beliau sebagai koordinasi perniagaan dan industri Kemenko Perekonomian RI. Alhamdulillah jadi lulusan dari teknik industri, ada yang menjadi orkestrasi tadi Pak Ali Murtopo katakan orkestrasi di kementerian, sehingga saya kira ini suatu kesempatan bagi kita Pak Khalid dan teman-teman sekalian untuk bisa berkontribusi lebih sarjana teknik industri, terutama di bidang ekonomi, industri, juga bidang logistik, karena kita sudah punya anchor-nya yaitu Pak Ali Murtopo di sana. Mudah-mudahan bisa diajak berkolaborasi dengan sebaik mungkin. Kemudian narasumber kita yang lainnya yaitu Pak Adi Fitra dan Pak Derajat Sulistyo, salam kenal untuk bapak-bapak semua. Dan tentu sekali yang kami banggakan adalah teman-teman semuanya lulusan sarjana teknik industri, teknik dan manajemen industri dimanapun berada, dan berkiprah di berbagai bidang. Beberapa yang kami banggakan, meskipun waktunya terbatas ini diberikan, saya coba mengoptimalkan, karena memang orang teknik industri itu passionnya atau nalurinya selalu melakukan optimasi. Jadi apapun yang diberikan kita harus sedaya semuanya. Waktu 30 menit ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan juga terima kasih kepada pihak ISMI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada acara yang luar biasa atau event yang luar biasa ini. Saya coba mengambil suatu topik yang berkaitan dengan supply chain yang lagi hot begitu ya Bapak sekalian, yaitu tentang resilient supply chain from shock to strength, yang hal ini menggambarkan perjalanan transformasi rantai pasok itu dari kondisi yang shock atau terkejut karena guncangan disrupsi yang sehingga nanti menjadi lebih kuat, adaptif dan lebih tangguh setelah melewatinya. Beberapa sekalian, saya membuka dengan sebuah quote di situ, in a world full of uncertainty, resilience is no longer optional, it is essential, yang menunjukkan bahwa memang di dunia ini kita tidak bisa hindari adanya ketidakpastian. Itu suatu keniscayaan, ketidakpastian itu. Adanya krisis, ada disrupsi, ada perubahan pasar yang cepat, itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Tadi Pak Ali Murtopo memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi kita yang sangat menggembirakan, optimis. Nah, namun tentu sekali disrupsi sehingga kita perlu membuat bagaimana supply chain kita itu menjadi resilient atau tangguh dan adaptasi. Dan di sini dikatakan bukan lagi pilihan tambahan ya untuk menjadi resilient, tapi dia menjadi kebutuhan utama.
Nah, Ibu-Bapak sekalian, gambar ini sudah familiar tentu sekali dengan oleh Ibu dan Bapak yang menggambarkan sebuah supply chain di mana supply chain ini menunjukkan suatu jaringan yang menghubungkan yang kita sebut sebagai mitra-mitra dalam supply chain, mulai dari di upstream sampai downstream, itu mulai dari supplier, manufacturer, ada channel distributionnya, warehouses, DC, fulfillment center, retail, sampai ke end customer. Dan menariknya di dalam supply chain ini kan ada 3 aliran ya, information, produk yang mengalir forward maupun reverse, dan juga aliran uang yang terus menerus. Begitu aliran ini di sepanjang supply chain dari upstream ke downstream, demikian juga dari downstream ke upstream, kaitan dengan reverse ya, pengembalian barang, limbah, return, dan sebagainya. Namun yang pentingnya di sini Bapak sekalian, bahwa aliran ini atau hubungan antara jaringan ini tidak bersifat linear, melainkan dia kompleks, dinamis, dan saling bergantungan. Dari hulu ke hilir itu saling bergantungan. Maknanya setiap perubahan kecil di satu mitra ini itu akan memberikan efek domino atau ya berdampak begitu ya, berdampak terhadap kegagalan semuanya. Jika terjadi disrupsi, maka akan terjadi gangguan terhadap ekosistem logistik ini. Maknanya di suatu entitas kita di sini, supplier begitu atau manufacturer terjadi disrupsi, maka ini akan mengganggu seluruh supply chain. Sehingga dari sini kita lihat bahwa supply chain ini merupakan ekosistem yang kompleks dan rapuh terhadap gangguan yang sistemik. Nah, disinilah kaitannya pentingnya bagaimana supply chain itu mesti resilient ya dalam menghadapi disrupsi ini. Nah, gambar berikutnya ini hendak menunjukkan kepada kita tentang kompleksitas itu. Ini adalah gambar sebuah mobil, ya case tadinya contohnya sebuah mobil di mana untuk membuat sebuah mobil ini tentu sekali ini tergantung dari jaringan global. Dan seperti yang saya katakan tadi, bukan linear. Maknanya seluruh komponen-komponen yang kita lihat di sini, Bapak bisa baca, nanti saya akan sebutkan juga bahwa berasal dari banyak negara, multi-country sourcing. Ya, pemasoknya memiliki kantor pusat di berbagai negara lain. Jadi multi-headquarter relationship. Alirannya bersifat multi-directional. Nah, misalkan ada suppliernya dari Eropa, Amerika, Asia berinteraksi dalam satu sistem produksi. Sehingga hal ini menunjukkan tadi apa yang saya gambarkan di depan, bahwa supply chain itu merupakan suatu network system yang non-linear, tidak linear. Kompleksitasnya ini tinggi, ketergantungan dan variabilitasnya tinggi. Banyak pemasok untuk suatu produk hire. Kita lihat gambar-gambar ini ya. Lokasi produksi berbeda dengan lokasi kantor pusat. Kemudian rantai pasoknya atau supply chain-nya itu bersifat multi-tier. Ada tier 1, tier 2, tier 3, sampai ke end supplier. Gitu. Nah, ini dibuat di Belgia, tetapi perusahaan induk di Prancis. Velg, ini ada velg ya, Bapak sekalian. Velg itu dibuat di Italia dan Jerman. Tetapi kantor pusatnya ini berada di itu berada di US. Nah, inilah sumber kompleksitasnya. Semakin banyak entitasnya, semakin sulit dikontrol, maksudnya Bapak sekalian ya. Nah, karena ketergantungan global. Nah, kompleksitasnya begini, misalkan ya, saya kasih contoh, akan terjadi pemogokan di pelabuhan Belgia, maka dampaknya kaca depan tidak bisa dikirim. Produksi mobil bisa terhenti. Padahal hanya satu komponen, itu Bapak sekalian ya, yang masalah. Jadi satu mobil tidak bisa diproduksi oleh kita. Jika terjadi embargo perdagangan antara negara dan negara produsen, komponen juga tidak bisa masuk. Dan juga misalkan terjadi fluktuasi kurs mata uang dan kebijakan tarif di suatu negara, maka harga komponen bisa jadi naik tiba-tiba. Nah,
Begitu Pak sekalian ya, jadi keterkaitan antara supply chain ini dengan kompleksitas di supply chain ini. Nah, dengan demikian tadi yang saya katakan tadi bahwa supply chain kita ini rentan terhadap gangguan atau disrupsi, minimal ini kita bisa identifikasi ada 7 disrupsi atau disrupsi yang mengganggu di dalam supply chain. Nah, yang pertama bisa natural disaster atau bencana alam, banjir, gempa, badai, kebakaran. Nah, hal ini sudah banyak kita lihat bagaimana misalkan waktu terjadi tsunami, terjadi gempa bumi di Jepang, terjadi tsunami, hal itu menghentikan produksi chip di Jepang. Nah, dampaknya adalah industri otomotif di seluruh jaringan industri otomotif Jepang itu di Eropa, Asia, Amerika, begitu ikut berhenti juga. Karena pemasoknya itu di berbagai negara ya. Jadi Jepangnya berhenti, jadi karena ada tsunami maka berhenti. Ini natural disaster yang berdampak. Yang kedua yang sudah kita rasakan yaitu pandemik. Khususnya ini pandemiknya COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mendisrupsi dari supply chain kita, menghentikan mobilitas tenaga pabrik, menggal transportasi internasional. Nah, sehingga kita lihat ini dengan demikian kontradiksinya pada pandemi itu permintaan naik di e-commerce begitu ya, di e-commerce, platform e-commerce meningkat, namun dari segi supply-nya kurang sehingga terjadi bottleneck. Jadi kapasitas logistik kita turun, shortage kapal, shortage container, shortage produksi dan sebagainya. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa ketergantungan global supply chain ini mempercepatkan penyebaran juga dari pandemik ini ya. Kemudian adalah economic crisis. Jelas sekali terjadinya inflasi global, kenaikan suku bunga, resesi. Nah, krisis-krisis ini pasti akan menyebabkan biaya logistik, biaya energi, modal kerja, dan seterusnya meningkat. Nah, sehingga ini akan menyebabkan gangguan domino ya di rantai pasok itu. Termasuk juga peningkatan dari harga barang, material price ini. Fluctuation, harga baja meningkat, lithium, crude oil tiba-tiba naik. Nah, sehingga perusahaan yang beroperasi dengan strategi just in time ini tidak bisa lagi melakukan efisiensi dengan baik gitu. Karena biaya produksi meningkat, terjadinya supply rationing dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak ini adalah cyber attack. Di Indonesia juga pernah merasakan bahwa pusat data nasional kita kena cyber attack dan menjadi down berbagai aktivitas kita. Nah, di bidang logistik itu ransomware, hacking pada sistem warehouse atau pabrik, ini juga akan mengakibatkan down aktivitas pabrik kita ya, dan tentu sekali juga pada sistem logistik kita. Ini ada contoh kasus itu Jaguar Land Rover, produsen otomotif asal Inggris ini mengalami serangan cyber pada September 2025. Ini mengakibatkan penghentian produksi dan berdampak kendaraan terhenti karena sistemnya down. Efek gangguan pemasok, distribusi semuanya terganggu. Nah, itu cyber attack. Kemudian yang keenam itu masalah sosial dan politik isu. Contoh pemogokan buruh, pelabuhan, konflik sosial di area perdagangan dan yang lainnya. Nah, ini bakal lintas negara karena tadi sudah tunjukkan di depan tadi contoh case tadi buatan mobil itu bahwa ketergantungan dari pemasok antar negara. Jadi kalau jadi permasalahan sosial, politik, isu di negara pemasok kita maka akan berdampak terhadap produk kita. Dan yang ketujuh ini yang sampai saat ini yang menjadi hot issue juga di dunia adalah mengenai Trumponomics 2.0, Trumponomics 2.0, yaitu perubahan kebijakan perdagangan atau trade war, tarif baru dari Amerika yang merupakan kebijakan Presiden Trump dalam rangka melindungi industri dalam negerinya sehingga melakukan kebijakan Trumponomics istilahnya. Nah, ini menyebabkan tarif impor barang atau komponen dari berbagai negara termasuk Indonesia itu dinaikkan. Nah, dampaknya misalkan Cina ya, komponen dari Cina itu meningkat, baterai, baja, EV, mesin elektronik.
Nah, ini berantai ke dalam supply chain di Amerika Serikatnya. Jadi akan meningkatkan input cost-nya, biaya bahan baku makin mahal di industri Amerika itu. Kemudian biaya produksi naik, harga jual naik, nanti akan berdampak kepada inflasi. Nah, Ibu dan Bapak, saya izin juga mengimbaukan nanti kalau Ibu dan Bapak itu punya waktu begitu ya, untuk bisa baca. Jadi sebentar Bapak sekalian. Ini saya juga menulis begitu ya, tidak apa, menulis tentang hal yang tadi saya sebutkan itu bisa diakses di sini lah Bapak sekalian ya. Ini. Nah, nanti bisa lihat tadi yang Pak Murtopo katakan tentang thrifting di Kompasinia ya. Saya menulis thrifting, logistik dan ekonomi abu-abu ini. Kemudian yang tadi kaitan dengan resilient itu, saya juga menulis beberapa tulisan terkait dengan resilient di sini, yaitu misalkan sebentar Bapak sekalian. Nah, ini Green Resilient Supply Chain, kombinasi dasar untuk bisnis yang tak tertahankan. Kemudian jihad ekologis di era krisis, membangun Green Resilient Supply Chain berbasis Surat Yusuf ya. Kemudian tulisan yang resilient yang lainnya itu adalah ini, teknologi sebagai game changer, membangun Green Resilient Supply Chain, solusi atau ilusi. Kemudian yang terkait dengan Trumponomic ini yang tadi yang saya sampaikan itu, bahwa ada satu tulisan dari saya, Trumponomic 2.0, pukul ekspor Indonesia, bencana atau revolusi supply chain. Nah, itu Bapak sekalian beberapa kaitannya tadi dengan Trumponomic ya, dan resilient. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Dari disrupsi ini memberikan impact atau dampak kepada supply chain kita. Dampaknya adalah yang paling nyata itu yang pertama adalah operational impact, di mana production halt, berhenti production. Ya, artinya kalau ada satu komponen saja tidak tersedia untuk memproduksi suatu produk, maka tentu sekali tidak bisa jadi finished good. No single part, no finished good, no finished product artinya. Kemudian inventory imbalance, artinya ketidakseimbangan persediaan. Bisa terjadi stock out, barang tidak ada, atau overstock, menumpuk. Nah, salah satunya ini dipicu oleh bullwhip effect di dalam supply chain kita. Kemudian juga dari operational impact ini terjadi logistik bottleneck, kemacetan logistik. Pelabuhan menjadi padat, kontainer langka, pengiriman tertunda, kapasitas transportasi tidak mencukupi, dan lead time extension ya, waktu pengirimannya makin lama. Kemudian dampak yang lainnya juga terhadap dampak finansial, jadi meningkat, sudah jelas pasti meningkatkan biaya untuk transportasi, bahan baku, energi, kemudian mengakibatkan penurunan pendapatan, revenue kita loss, ya, kemudian cash flow pressure, tekanan pada arus kas, membayar biaya ekstra seperti storage dan biaya-biaya lainnya, dan tentu sekali berdampak menggerus dari profit margin kita. Nah, dampak yang lainnya hanya kepada bahwa supplier depends risk ini atau ketergantungan pada supplier hanya kita tergantung pada suatu negara, ini membuat perusahaan hanya akan rentan kalau supply chain kita hanya tergantung pada satu negara saja. Kemudian akan mengakibatkan loss market, kehilangan memenuhi permintaan, pelanggan beralih kepada pesaing lain. Dan juga dengan adanya disrupsi ini mengakibatkan dana kita kan terserap untuk memperbaiki disrupsi ini, sehingga kegiatan R&D, Research and Development maksud saya, itu tertunda karena dialihkan untuk kita memulihkan supply chain kita. Kemudian juga kita akan melakukan shift in global value chain, perubahan strategi sourcing global ya, perusahaan mulai strategi globalisasi, regionalisasi, dan sekarang beralih termasuk Amerika itu nearshoring atau friendshoring ya. Jadi kalau yang Cina, perang dagang Cina Amerika itu, Amerika sudah mulai memicu melakukan strateginya China plus one, di mana memindahkan produksi ke Vietnam dan India. Dan juga dampak terhadap reputasi dan customer impact. Customer impact artinya ada reduce customer,
pelanggan menurun, kepercayaan terhadap kita menurun, kemudian service level kita menurun. Indikatornya adalah on time delivery ke customer, satisfaction langsung juga turun. Kemudian persepsi dari investor juga terganggu karena adanya disrupsi. Jadi bukan hanya itu, yang lebih besar tentu sekali kepada negara ya, yaitu macroeconomic impact ini terjadinya inflasi, kemudian GDP kita juga menjadi melemah, kemudian employee effect terhadap tenaga kerja, lapangan kerja ini turun, ada PHK, mungkin ya pengurangan jam kerja, dan yang lainnya. Begitu ya Pak sekalian ya. Baik, kita beralih kepada berikutnya ini. Dengan yang saya berikan gambaran tadi, maka sebenarnya bagaimana supply chain perusahaan kita ini siap untuk menghadapi disrupsi. Nah, untuk mengetahui hal ini, Association for Supply Chain Management tahun 2024 ini melakukan survei, Bapak sekalian ya, melakukan survei di sebelah kanan ini surveinya, melakukan survei ke berbagai macam perusahaan tentang risiko-risiko yang paling mungkin menyebabkan disrupsi besar pada rantai pasok untuk 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan. Nah, hasil surveinya itu seperti ini, Bapak sekalian. Jadi nomor 1 itu, Bapak sekalian, ini masih trauma perusahaan-perusahaan itu dengan pandemi. Jadi mereka 51% memilih bahwa pandemi, nggak tahu ke depan ini ya, mungkin akan terjadi pandemik apalagi, semua kita masih trauma. Ini merupakan ancaman utama. Kalau akan terjadi pandemik lagi, itu adalah merupakan hal yang risiko tinggi. Maksudnya, di sini kan surveinya mana yang risikonya paling tinggi. Nah, perusahaan-perusahaan memilih pandemi itu adalah risiko paling tinggi. Yang kedua adalah cyber attack. Nah, ini yang di hari 24 jam sehari itu ada cyber attack ke perusahaannya, 46%. Kemudian ada market change and demand shift, perubahan mendadak atau permintaan menyebabkan overstock dan stock out, 39%. Supplier partner itu artinya supplier partner kita bangkrut ya, supply chain itu 32%. Dan adanya natural disaster 30%, gempa bumi dan seterusnya ya. Itu secara umum itu sebenarnya ada 10 ya. Saya bacakan yang 5 besarnya saja, Bapak sekalian. Kemudian, nah bagaimana tantangannya? Tantangan kita itu, ya tadi saya katakan, apakah rantai pasok kita ini atau supply chain kita cukup kuat menghadapi tekanan dan disrupsi? Tangguh nggak rantai pasok kita? Tangguh nggak profesional di bidang logistik untuk menghadapi kejutan-kejutan dari disrupsi ini? Mungkin ada pandemi ke depan, ketegangan geopolitik, perang dan sebagainya, krisis energi, perubahan iklim, proteksionisme, ekonomi tadi kan. Nah, sehingga penting bagi kita di sini weight matter ya, penting bahwa menjamin bahwa resilient itu bukan hanya soal bertahan dari disrupsi, tapi nanti kalau kita kena disrupsi, kita harus segera bisa bangkit lebih kuat setelahnya itu. Nah, Bapak sekalian. Oke. Kita lanjut ya, Bapak sekalian. Nah, kita dari tadi sudah bicara tentang supply chain resilience itu. Nah, apa supply chain resilience itu? Kalau saya mengadopsi dari beberapa referensi ini, Fang dan Zhang 2024, Onma 2024 ya, Tukamu Haba et al 2015 menyatakan begini, saya rekap ya, Bapak sekalian. Jadi ada beberapa kata kunci definisi supply chain itu yang mengaitkan dengan kemampuan sebuah perusahaan atau kemampuan supply chain dari perusahaan itu. Kata kunci pertama mengantisipasi, kata kunci kedua mempersiapkan, kata kunci ketiga respon, antisipasi, siap, respon, dan berikutnya adalah recover di sini, pulih jadi jangan sampai collapse. Jadi pulih dari disrupsi yang tidak terduga, karena disrupsi itu kedatangannya kadang-kadang tidak terduga, tiba-tiba yang tadi yang ada 7 perkara itu tadi ya. Kemudian sambil memastikan juga bahwa operasionalnya tetap bisa berlangsung secara efektif dalam membenahi berbagai tantangan. Nah, karena itu ini ada 4 pilar utama yang mesti diperhatikan untuk tahap ini. Nanti saya juga akan tunjukkan pilar yang lain. Pertama adalah robustness, sistemnya harus tangguh. Sistem harus tangguh itu tahan terhadap disrupsi tanpa membuat sistemnya runtuh. Artinya memperkuat sistem agar tetap bekerja meskipun terganggu. Misalkan tadi praktik multi-sourcing. Pemasok itu jangan hanya satu.
Dulu kita hanya pemasoknya satu, sekarang kita pemasoknya harus lebih dari satu dan adanya safety stock. Karena ini kalau dalam inventory ini sudah masuk pada fenomenanya adalah probabilistik, sehingga kita harus masukkan di situ adalah safety stock sebagai buffer. Tujuannya adalah supaya kita tetap bisa operasi bila ada gangguan. Yang kedua adalah ini redundance. Jadi artinya kita punya cadangan atau backup plan A, plan B, dan seterusnya. Dia menyediakan buffer atau sumber alternatif, kemudian mempunyai cadangan dari negara berbeda. Kemudian agility, gesit, lincah, aktif, agile. Fokus perubahan, kita fokus responnya cepat. Dan kemudian artinya kalau terjadi sesuatu kita cepat meresponnya. Cepat pindah dari satu moda ke moda yang lain, bisa terjadi kongesti di port umpamanya. Jadi jangan tertahan di sana aja. Jadi kecepatan respon itu adalah keunggulan kompetitif di dalam resilient supply chain. Kemudian yang keempat adalah transparansi dan informasi secara real time yang kita sebut sebagai visibility. Kita bisa lihat supply chain kita itu dari end to end, dari upstream sampai downstream, dari pemasok sampai ke customer kita. Nah, terus sekali ini teknologi sebagai game changer seperti yang saya tuliskan itu, penggunaan IT, power control dan seterusnya itu memegang peranan penting. Bapak sekalian, kita orang teknik industri itu sebenarnya mengenai masalah efisiensi, khusus mengenai optimasi, sehingga katakan bahwa Lean itu merupakan king. Ya, Lean is a king. Jadi efisiensi ini adalah segalanya bagi orang teknik industri. Untuk mengefisiensinya kita selalu melakukan berbagai macam cara ya, yaitu melakukan optimasi kalau bahasa itu. Ya, Bu. Mohon maaf, waktunya tinggal sebentar lagi sudah mau selesai, masih ada 5 menit tersisa. Oh, masih ada 5 menit. Alhamdulillah masih ada 5 menit. Berarti saya bisa percepat ya. Oke. Ini. Nah, sekarang beralih. Jadi bukan hanya Lean itu segalanya, sekarang resilient itu menjadi queen-nya. Artinya ketangguhan dan kemampuan bertahan kini sama pentingnya dengan efisiensi. Jadi bukan hanya efisiensi, tapi kita juga perlu bertahan dan tangguh. Itu buat sekalian ya. Saya lanjut lagi ya, karena waktunya terbatas. Nah, prepare disruption kita itu ada beberapa hal yang kita perlu prepare, misalkan improve end-to-end visibility. Ya, saya di sini terpaksa cepat saja membacakannya ya. Jadi kemudian kita juga perlu proaktif kolaborasi proaktif meningkatkan kredibilitas. Dan artinya bukan hanya resilient, tapi kita tambahkan resilient dan sustainability yang memperhatikan aspek ESG, environment, social, government. Yang ketiga itu juga kita building term relationship, membangun hubungan kerja jangka panjang dengan mitra rantai pasok di saat kritis ya, Bapak sekalian, di saat disrupsi, maka perusahaan supply chain terbaik itu bukan hanya hubungan transaksi, tapi dia kolaborasi sehingga pemasok kita dan jaringan supply chain kita bisa loyal. Baik, Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, ini adalah intinya, Ibu sekalian, bagaimana kita akan membangun resilient supply chain. Ini adalah building blocks-nya, pilar-pilar ada IoT, real time visibility dari hulu sampai ke hilir ya, sehingga keputusan bisa cepat diambil jika terjadi disrupsi. Kemudian penggunaan artificial intelligence untuk predictive analytics terhadap permintaan, gangguan cuaca, keterlambatan sebagainya menggunakan AI. Kemudian blockchain ini untuk traceability and trust dalam rangka membangun kemitraan, dan digital twin untuk replika virtual dari sistem rantai pasok kita yang bisa kita simulasikan sekalian. Kemudian yang kedua tidak kalah penting adalah membangun network, yaitu diversifikasi pemasok, multi-sourcing, kemudian rasionalisasi, dan juga kolaborasi antar pemasok. Dan yang berikutnya, Bapak sekalian, yang terakhir ini adalah membangun manajemen risk dan adaptasi organisasi. Yang intinya, Bapak sekalian, kita harus memetakan risiko dari end to end. Setelah memetakan risiko dari end to end, kita juga ada tim krisis lintas fungsi. Nah, di bagian bawah itu ada quote-nya, you cannot predict the storm, but you can build a ship that survive any sea. Artinya,
ketidakpastian di rantai pasok itu suatu keniscayaan. Jadi kita tidak bisa kendalikan yang itu karena di luar kontrol kita. Sehingga yang paling penting itu sistem kita untuk bisa tetap berlayar melalui permasalahan. Kemudian kalau kita ingin sekali kita harus melakukan pengukuran. Saya membuatkan tabel di sini Pak, bagaimana ukuran-ukuran misalkan recovery time objektif, di sebelah kanannya itu ada contoh-contoh dan bagaimana penerapannya, kemudian ada SLR, ada flexibility index, dan juga ada supplier defense ratio, kemudian LPI, dan berikutnya itu nanti kita bisa menggunakan parameter ini untuk menjelaskan misalkan apabila RTO kita itu kecil 24 jam maka bagus ya. Apabila besar dari 72 jam misalkan jelek. Nah, ini parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk mengukur seberapa resilience supply chain kita, sehingga kita bisa tahu di mana kelemahan kita dan bisa melakukan improve. Baik, selainnya sebenarnya ada tools yang lain. Tools yang lainnya itu adalah tool and framework dari ini saya sudah buatkan juga tabelnya seperti ada MIT dan World Economic Forum WEF ya, kemudian menggunakan juga supply chain operation, kemudian juga supply chain risk heat map seperti ini. Kita akan memetakan yang mana yang memiliki risk heat map yang paling tinggi ya, heat map yang paling tinggi yang warna merah ini, sehingga disitulah yang akan kita lakukan perbaikan. Baik, bagaimana key lessonnya atau pembelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama itu adalah bahwa negara-negara yang resilient tidak pasar, tapi sumber bahan baku, artinya dia diversifikasi mitra dagang, sumber pasokan. Kalau konteks Asia itu kita ASEAN plus India Corridor. Ya, supaya kita Indonesia bisa mencontoh itu. Kemudian saya juga menempatkan ada 2 case study untuk Krakatau Steel yang berhasil bangkit karena adanya tarif baja dari Trump, sehingga dia mengubah sumber pasokan itu dari Australia dan India dan menggunakan digitalisasi rantai pasok sehingga bisa menaikkan ya recovery time-nya 30%, kemudian buffer-nya naik 15%. Kemudian case study yang kedua itu adalah Unilever. Unilever juga berhasil bangkit setelah adanya COVID-19 ini ya, dengan memberdayakan petani lokal dan small medium enterprise, jadi partner with mereka untuk sourcing mereka, sumber bahan baku mereka, dan juga menggunakan AI based demand forecasting dan predictive distribution planning ya, dan menggunakan green circular supply sehingga mereka bisa zero waste di sini. Hasilnya mereka lebih mandiri, efisien, dan RTO mereka naik 40% dan pelanggan stabil 90% dan yang lainnya. Kemudian take away-nya, Bapak sekalian ya, take away-nya ini adalah, saya tuliskan di sini adalah from surviving to thriving. Nah, ini take away-nya. Artinya, ini menggambarkan bahwa transformasi supply chain kita dari hanya sekedar bertahan, surviving, tapi kita transformasi menjadi supply chain kita yang surviving, yang driving maksudnya, yang driving, jadi mampu dan unggul meskipun ada krisis. Jadi dari bertahan harus berkembang, berarti unggul dan meskipun ada krisis ya, Bapak sekalian. Ini dari beberapa hal ya, resilient itu kata kuncinya adaptability, tambah visibility, tambah collaboration. Saya lanjut ke bagian terakhir. Di bagian terakhir ini ada sebuah slide yang menggambarkan the dance of resilience. Nah, the most resilient supply chain are built not by avoiding disruption, by learning to dance with it. Jadi artinya supply chain kita yang paling tangguh itu bukan yang berusaha menghindar dari semua disrupsi, karena disrupsi itu tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Nah, dan karena gangguan pasti ini akan datang ya, pandemi, tarif, dan semuanya itu akan datang. Yang paling tangguh adalah yang paling siap beradaptasi, yang fleksibel dan mampu menyesuaikan strategi saat kondisi berubah. Filosofi bahwa disrupsi bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan ketangkasan, kreativitas, dan daya lenting. Bapak sekalian, saya kira begitu Bapak sekalian sharing dari saya. Mudah-mudahan Ibu sekalian ini bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada
ada sedikit manfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Purnomo. Terima kasih kepada Prof. Agus yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada pembuka, yaitu sebagai materi pembuka pada hari ini, dan akan dilanjutkan oleh pembicara kedua kami. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Bahaya gitu. Harus diusut aja. Usut. Baik, para hadirin sekalian, untuk pembicara kedua pada hari ini, yaitu ada Bapak Adi Fitra STMT CPLM, yang mana beliau pada siang hari ini akan menyampaikan materi selama 30 menit. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk dapat membacakan CV-nya terlebih dahulu. Bapak Adi ini merupakan lulusan dari Diploma 3 Teknik Mesin Mekatronik dari Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan pendidikan sarjana di Teknik Industri dari Universitas Mercu Buana, kemudian melanjutkan magister di Teknik Industri dari Universitas Mercu Buana. Beliau juga mendapatkan sertifikasi ISCEA, yaitu International Supply Chain Education Alliance, dan juga beliau ini sekarang bekerja sebagai manajer logistik engineering and inventory dari tahun 2023 hingga sekarang di Daimler Truck, dan juga beliau merupakan dosen tetap di Industrial Engineering for Supply Chain. Kepada Bapak Adi, apakah sudah siap? Oke Mbak, sudah siap. Oke, baik, kepada Bapak Adi, waktu 30 menit kami persilahkan. Oke, saya akan coba share screen. Udah bisa lihat ya materinya ya. Sudah, Bapak. Oke, pertama saya terima kasih ucapkan kepada Bapak Agung, Bapak Halid, terus juga ada Bapak Ali Purtopo, Profesor Agus Purnomo, dan juga nanti Bapak Derajat Sulistyo sebagai para pembicara. Hal yang paling sangat menarik yang saya lihat adalah pertama dari Pak Dr. Ali Murtopo itu menjelaskan tentang negara ya, country. Terus nanti tadi Pak Agus, Dr. Profesor juga Pak Agus Purnomo menjelaskan secara lebih mengerucut lagi, itu lebih ke arah supply chain-nya dan sedikit membahas mungkin di otomotif. Nah, mungkin di sini saya akan coba lebih masuk lagi, tapi terhadap kespesialisasi saya di bidang otomotif. Jadi saat ini saya bekerja sebagai logistik engineering. Jadi saya hampir di otomotif Indonesia hampir muter-muter. Jadi pertama bekerja di